Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku mau perbandingan nih antara Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro. Wah, bedanya apa ya? Karena mungkin dari segi harga aja udah beda sih. Sebetulnya udah beda jauh ya. Tapi sebelum ke videonya, yuk nih buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga untuk kemajuan channel ini semakin lebih baik lagi ya guys. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki ya guys. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja nih ke videonya. Let's go, perbandingan antara Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro. Oke nih ya, sebelum ke perbandingan antara Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro, aku bakal ngejelasin dulu untuk segi spesifikasi kedua seri ini ya, seri dari brandnya Oppo keluaran terbaru banget. Yang pertama aku mau jelasin dari segi spesifikasi di Oppo Reno 4 ya, ataupun adiknya Reno 4 Pro, yaitu Oppo Reno 4. Nah, yang pertama ini ada dari segi layar. Dia sudah mengusung layar Super AMOLED dengan ukuran layar 6,4 inci. By the way, so pasti sih ya kalau yang namanya handphone Android udah di atas 4 jutaan, itu otomatis pasti sudah menggunakan layar Super AMOLED untuk di tahun 2020. Karena untuk tingkatan layar Super AMOLED adalah tingkatan layar yang paling bagus ya setelah IPS langsung ke Super AMOLED. Nah, untuk dari keuntungan Super AMOLED sendiri itu warnanya itu lebih pekat ya untuk segi warna yang ada di layar Oppo Reno 4. Nah, untuk ukuran layar di Oppo Reno 4 dia sudah dibekali dengan 6,4 inci dengan resolusi layarnya 2400 kali 1080 pixel ya, dengan perbandingan rasio layarnya 20:9, kepadatannya yaitu 409 ppi dengan dual punch hole display. Kayak gimana sih Kak untuk dual punch hole display? Mungkin kalian udah bisa lihat sendiri ya, atau bisa disebut kalau bahasa kampungnya tuh kamera tompel ya, yaitu ada di pojok kiri. Namun untuk spesial di Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan dual punch hole display. Nah, untuk segi berat mungkin menurut aku ini handphonenya ringan sih guys ya, ringan, tipis, dan lumayan sih untuk pemakaian jangka lama gitu, nggak pegal di tangan. Karena untuk bobot dari Oppo Reno 4 yaitu 165 gram ya untuk di Oppo Reno 4. Nah, untuk chipset atau sistem atau chipset ya yang ada di Oppo Reno 4 ini keren banget sih, yaitu didukung dengan Qualcomm Snapdragon 720G. Wow, ini untuk main game lumayan kenceng ya untuk di chipset Snapdragon 720G. Untuk CPU ini otomatis sudah octa-core dong ya, karena untuk dari chipset sudah menggunakan Snapdragon 720G juga udah keren banget. Untuk GPU Adreno 618 ya, dengan didukung kapasitas RAM 8GB dan juga internal memori 128GB. Oke, itu untuk segi performa dan juga layar di Oppo Reno 4. Nah, selanjutnya nih buat kalian yang suka selfie, for your info, wajib banget dicatat ya guys. Untuk kamera belakang di Oppo Reno 4 sendiri ini kamera utamanya 48 megapiksel.
nggak afdol sih ya kalau misalkan bahas Oppo nggak bahas kamera, karena memang untuk Oppo itu kamera pon banget ya untuk di Indonesia gitu. Untuk resolusi kamera belakang di Oppo Reno 4 dibekali dengan resolusi yang lumayan tinggi ya di kelasnya, yaitu dengan resolusi 48 megapiksel ultra wide nih. Buat kalian yang nggak suka selfie tapi sukanya tuh groupie, itu nggak usah khawatir harus beli tongsis, karena untuk di Oppo Reno 4 dia dibekali dengan kamera ultra wide beresolusi 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mononya itu 2 megapiksel. Nah, untuk di Oppo Reno 4 sendiri, untuk kamera selfie ataupun kamera depan di Oppo Reno 4 itu dibekali dengan resolusi 32 megapiksel with AON Smart Sensor. Untuk di kapasitas baterai di Oppo Reno 4 dibekali dengan 4015 mAh with VOOC 4.0 30 watt. Jadi pengecasannya itu udah cepat banget ya. Karena untuk andalan dari pengecasan Oppo, dia memakai VOOC ya untuk pengecasan yang cepat. Otomatis ini udah dual 4G ya dengan USB Type-C. Untuk dari sistem operasi atau operating sistemnya dia menggunakan Android versi 10 with ColorOS 7.2. By the way, kalau misalkan Oppo itu bisa upgradable nggak sih, atau mesti kita berangkat ke service center gitu untuk nge-upgrade versi? Boleh, yang kalian tahu boleh komen di bawah ini ya. Nah, selain daripada itu juga untuk fitur pendukung lain ya, untuk dari segi kamera ini sudah ada mode AI Color Portrait, Monochrome Video, Night Flame Portrait, Ultra Steady Video, ada juga Ultra Drive Mode, Ultra 108 megapiksel Clear Image, dan 960 fps slow motion ya. Yang di hadapan aku ini warnanya Galactic Blue, dan tersedia warna pilihan lain adalah Space Black ya. Untuk di harga Oppo Reno 4 pas aku review hari ini, dia dibekali dengan harga Rp4.999.000 aja. Oke nih ya, setelah kita bahas tadi untuk dari spesifikasi Oppo Reno 4, dan sekarang aku mau bahas sekilas dari Oppo Reno 4 Pro ya. By the way, ini udah support 5G ya katanya ya. Betul apa salah sih guys? Boleh dong bantu di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, untuk di ukuran layar ini emang spesial banget ya di Oppo Reno 4 Pro, karena mungkin harganya juga melanglang buana ya guys. Harganya aduh mehong banget sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu nih sama spesifikasinya pasti lebih gahar juga ya, karena harga nggak pernah bohong gitu ya guys. Nah, untuk di ukuran layar di Oppo Reno 4 Pro itu 6,55 inci ya. Dan selain daripada itu juga, yang pertama ini untuk launchingnya itu di bulan Juni ya, atau di tahun 2020 ini. Nah, untuk dari segi berat ini, untuk segi beratnya 172 gram ya, lumayan lah ya. Nah, untuk dari segi body ini sudah menggunakan, depannya tuh menggunakan Gorilla Glass 6 ya, dan untuk cover belakangnya juga menggunakan Gorilla Glass 6 dengan aluminium frame ya, jadi no kaleng-kaleng, nggak mungkin plastik ya guys. Nah, untuk dari display ataupun layar ini, untuk tipe layarnya dia sudah menggunakan AMOLED ya, 90 Hz. Wow. Untuk ukuran layar dia dibekali dengan 6,55 inci dengan screen to body ya. Untuk rasio layar ke bodinya 89,5%. Untuk di resolusi layarnya dibekali dengan 1080 kali 2400 pixel dengan perbandingan rasionya 20:9.
Nah, untuk protection itu menggunakan Corning Gorilla Glass kelas 6. Nah, untuk di operating system di Oppo Reno 4 Pro, dia menggunakan Android versi 10 with ColorOS 7.2. Untuk segi chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 765G ya, wow 7 nanometer. Untuk CPU-nya dia sudah menggunakan octa-core dan juga untuk memorinya 8/256 GB. Buset dah, ini memori gede banget. Mau pakai apa ya? Kayaknya game online semua di-download masih lancar-lancar aja ya guys. Sosial media semua bisa masuk ke Oppo Reno 4 Pro ya, karena untuk kapasitas memori RAM-ROM-nya gede banget guys. Nah, untuk dari segi kamera belakang, kamera utamanya dia dibekali dengan 48 megapiksel dan telefotonya 13 megapiksel, ultra wide angle-nya 12 megapiksel. Wow, keren banget ya guys. Nah, untuk fitur, mungkin fitur yang utamanya itu udah ada LED flash, HDR, panorama. Untuk videonya juga udah support 4K juga ya. Nah, selain daripada itu juga untuk fitur ya, ini untuk sensor sidik jarinya sudah under display ya. Jadi karena layarnya kan udah Super AMOLED dan juga keren banget sih ini. Ya ampun, kalau punya duit sih mau nih. Nah, untuk dari segi baterai, ini tipe baterainya dia lipolymer dengan kapasitas baterainya 4000 mAh ya. Fast charging 65 watt ya. Jadi 60% itu terisi dalam waktu 15 menit. Untuk 100% baterai terisi dalam waktu 36 menit. Karena untuk pengecasan dia sudah menggunakan Super VOOC 2.0. Wah, gila sih ini. Mantap. Nah, untuk segi warna yang di hadapan aku ini warnanya Space Black dan juga banyak warna pilihan lain ya. Oke guys, itu dia untuk dari spesifikasi Oppo Reno 4 Pro. Oke guys, setelah kita tadi bahas untuk kedua spesifikasi di brandnya Oppo, yaitu seri Reno 4 versus Reno 4 Pro. Nah, apa sih perbedaan dari segi desain ataupun dari segi yang lain? Yang pertama, ini perbedaan segi desain Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro ya. Nah, untuk di Oppo Reno 4 ya, kalau soal desain itu baik Oppo Reno 4 maupun Oppo Reno 4 Pro sama-sama dibekali dengan layar jernih panel Super AMOLED ya, dengan resolusi Full HD+. Namun yang membedakan itu dari segi ukuran layar ya. Cuma sih tidak begitu signifikan ya. Untuk di layar Oppo Reno 4 itu punya bentangan atau layar 6,4 inci. Sementara untuk Oppo Reno 4 Pro dia dibekali layar yang sedikit lebih besar, yaitu 6,55 inci ya. Nah, tidak hanya itu, soal teknologi layar, Oppo Reno 4 Pro juga punya keunggulan, yaitu refresh rate-nya mencapai 90 Hz. Nah, untuk refresh rate itu dijamin bakal membuat pengalaman visual kita yang menggunakan handphone ini lebih baik sih ya, kayak browsing ataupun main game. Jadi tanpa bebas lag lah ya untuk di Oppo Reno 4 Pro. Sedangkan untuk di Oppo Reno 4 dia masih menggunakan 60 Hz. Nah, untuk di kamera baik Oppo Reno 4 ataupun Oppo Reno 4 Pro, dia punya kamera depan yang menggunakan desain punch hole di atas kiri ya. Selebihnya bagian belakang kedua handphone ini terlihat mirip ya dengan modul 4 kamera.
Nah, untuk lanjut ke spesifikasi ya, untuk dua handphone Oppo ini hampir sama sih untuk kejeroannya gitu ya. Baik Oppo Reno 4 maupun Oppo Reno 4 Pro ini menggunakan prosesor Snapdragon ya. Cuma mungkin beda serinya aja. Untuk di Oppo Reno 4 dia menggunakan Snapdragon 720G, sedangkan untuk dari Reno 4 Pro dia menggunakan Snapdragon 765G. Beda tipis juga sih ya. Untuk di kapasitas RAM ini sama-sama didukung kapasitas RAM 8GB. Namun yang membedakan untuk di Oppo Reno 4 itu internal memorinya 128GB, sedangkan untuk Reno 4 Pro itu 256GB ya. Wow, gila, mantap. Nah, salah satu fitur paling impresif sih yang ada di Oppo Reno 4 dan Oppo Reno 4 Pro ini adalah baterai. Bener sih ya. Untuk Oppo Reno 4 punya kapasitas baterai 4015 mAh dengan fast charging 30 watt saja. Sementara untuk Oppo Reno 4 Pro dia punya kapasitas baterai 4000 mAh ya. Namun dia menggunakan teknologi SuperVOOC 2.0. Jadi si Oppo ini mengklaim dapat terisi hingga 60% dalam waktu 15 menit saja, ataupun 100% dalam waktu 36 menit saja. Keren ya, cepet banget, gila. Jadi kita tuh nggak perlu lama-lama nunggu gitu ya. Ataupun kita yang mau bepergian jauh, mau mandi dulu, makan dulu, itu bisa banget ya. Karena ini untuk pengecasannya sangat cepat. Cocok lah buat kita yang beraktivitas padat dengan handphone seharian gitu ya. Nah, beralih ke sektor fotografi ya. Untuk di Oppo Reno 4 Pro sendiri dia mempunyai lensa utama 48 megapiksel ya, dengan laser AF dan OIS. Untuk kamera kedua dia dibekali dengan resolusi 8 megapiksel untuk ultra wide, kamera ketiga 2 megapiksel untuk makro, dan kamera terakhir dia dibekali 2 megapiksel untuk depth sensor. Sementara untuk di kamera depannya itu beresolusi 32 megapiksel. Untuk di kamera depan Oppo Reno 4 sama-sama beresolusi 32 megapiksel. Untuk di kamera belakangnya beresolusi 48 megapiksel. Kamera kedua 8 megapiksel ultra wide angle dengan 119 derajat ya untuk di ultra wide angle-nya. Nah, untuk di kamera makro dia dibekali dengan 2 megapiksel dan kamera mono kameranya 2 megapiksel. Nah, untuk dari segi berat itu beda 0,05 gram ya, ataupun lebih berat di Oppo Reno 4, yaitu beratnya 165 gram, sedangkan untuk di Oppo Reno 4 Pro yaitu 160 gram. Tipe layarnya sama-sama sudah menggunakan layar Super AMOLED, namun di ukuran layar ini beda 0,1 inci, yaitu untuk Oppo Reno 4 6,4 inci, kalau Oppo Reno 4 Pro 6,5 inci. Untuk di resolusi layar ini sama aja ya, yaitu di 1080 x 2400 pixel. Untuk operating system dia sama-sama sudah menggunakan Android versi 10 dengan didukung ColorOS 7.2. Nah, untuk segi chipset, untuk di Oppo Reno 4 dia dibekali dengan Snapdragon 720G. Untuk di Reno 4 Pro nya Snapdragon 765G ya. Wow. Oke guys, nah untuk dari yang terakhir ini dari baterai. Baterai udah aku sebutin tadi di awal. Dia menggunakan Oppo Reno 4 4015 mAh 30 with fast charging 30 watt ya. Untuk Oppo Reno 4 Pro 4000 mAh 65 watt fast charging. Oke guys, itu dia perbedaan dari Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro.
Nah, kira-kira lebih worth it yang mana nih? Nah, menurut aku kedua handphone ini spesifikasinya udah gahar banget. Karena kenapa? Untuk dari segi harga pun ya ini menengah ke atas ya guys. Ini high end sih menurut aku ya, untuk di range harga 4 juta ke atas. Mungkin buat kalian yang memang mungkin sudah tidak ada keperluan mendesak gitu ya, sudah berkecukupan, duitnya udah banyak, tabungannya udah banyak, mungkin kalian bisa memilih Oppo Reno 4 Pro karena mungkin beli handphone itu memang jangka panjang, apalagi untuk di saat ini handphone itu nomor satu banget ya, udah jadi kebutuhan primer gitu ya, udah jadi kebutuhan pokok. Nah, buat kalian yang mungkin memang punya budget lebih itu bisa memilih Oppo Reno 4 Pro, tapi buat kalian yang punya budget minim, Oppo Reno 4 pun itu sudah recommended sih menurut aku. Oke guys, itu dia untuk perbandingan antara Oppo Reno 4 versus Oppo Reno 4 Pro. By the way, buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh banget komen di bawah ini. Dan juga buat kalian yang mau komentar di bawah ini ya, udah punya pengalaman menggunakan Oppo Reno series, boleh di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan jangan lupa share video ini. Thank you so much buat kalian yang selalu support dan subscribe channel aku ya guys. Aku doakan kalian selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu bahagia. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.